Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa di subtema dari Al-Haq. Bagaimana kita memahami eh, entitas Al-Haq yang nomor 3, yaitu alam semesta. Jadi alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Haq. Nah, ini bagi orang yang baru mendengar mungkin agak sulit ya mendeskripsikan al-haq di alam semesta. Jadi saya mohon maaf nih karena dekat jalan ya, di depan rumah juga sekolah, jadi harap dimaklumi kalau ada kendaraan yang lewat. Jadi al-haq di alam semesta itu lebih kita kenal dengan hukum alam ya, hukum alam. Seperti ya, kita ambil contoh adalah terjadinya proses hujan. Nah, proses hujan itu ada 4 ya. Yang pertama evaporasi, yaitu air berasal dari sungai, danau, atau laut yang menguap karena panas matahari. Yang kedua kondensasi. Uap tersebut yang naik ke langit berubah wujud menjadi partikel-partikel es dan membentuk awan. Yang ketiga presipitasi, awan yang bergerak mengikuti arah angin menuju wilayah yang lebih dingin dan akan turun menjadi hujan. Yang terakhir, yang keempat, infiltrasi, yaitu air hujan yang turun sebagian besar meresap ke dalam tanah dan berkumpul di lapisan batuan, pasir, atau kerikil. Air tanah ini akan merembes ke bagian bawah sungai dan dimanfaatkan oleh akar tanaman. Nah, proses kejadian hujan seperti ini ada dalam Quran ya. Kita buka surat Ar-Rum ayat 48 ya. Nah, di Ar-Rum ayat 48 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahabang fayabsutuhu fis samai kaifa yasa'u wa yaj'aluhu kisafan fatarol wadqa yakhruju min khilalih faida asoba bihi mayyasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Artinya Allah lah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian dia Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Nah, ini ada ya proses turunnya hujan di Al-Quran. Lalu juga bintang bergerak ya menurut peredarannya. Ini juga ada di Al-Quran, yaitu di surat Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yambagi laha ang tudrikal qamara walal lailu sabiqul nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini yang disebut al-haq yang ada di alam semesta, yaitu ciptaan Allah ya. Itu tidak dapat dirubah-rubah seperti itu. Matahari akan terbit pada pagi hari ya. Lalu bulan akan terbit pada malam hari. Begitu pula bintang-bintang ya, akan beredar pada garis edarnya ya. Kalau dalam pembahasan yang lalu saya telah bahas kejadian manusia ya, itu dari saripati tanah. Itu juga ada di Quran. Itu namanya al-haq yang di alam semesta. Begitu pula dengan
anak yang baru lahir, dia akan melalui proses menjadi tua. Tidak mungkin anak lahir tua baru muda, dan tidak mungkin juga dihentikan ya proses penuaan itu. Nah, itulah yang disebut hukum alam. Itu adalah al-haq. Begitu pula kematian ya. Kematian itu adalah al-haq. Nah, itu semua proses alami ya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ya al-haq itu sudah al-haq, seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya untuk memahami al-haq yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.